Rasil TV, untuk Islam yang satu. Terima kasih masih tetap pilih Rasil TV dan radio untuk menjadi sahabat Anda di Parenting Solution. Kali ini mudah-mudahan apa yang jadi kasus menjawab kebimbangan dari beberapa hal yang selama ini kita hadapi. Pak Abu Bakar, kalau menghadapi si manis tadi yang seperti itu, ditanya tidak menjawab, ketika kita minta melakukan sesuatu tidak juga dijawab, bahkan dia terus dan terus saja melakukan apa yang dia suka. Kadang-kadang kesabaran kita tidak bisa diukur. Akhirnya yang keluar bentakan atau memaksakan dia melakukan sesuatu atau makan sesuatu pilihan kita. Apa yang harus kami lakukan? Terus terang kalau berulang, kesabaran kami ada di ujung jari. Inilah yang namanya sabar, tidak pernah ada batasnya, ujungnya. Tidak ada ujungnya. Karena sabar itu adalah sesuatu bagaimana kita bergerak, melakukan sesuatu terus-menerus, pasti kita akan dapatkan. Tapi ketika kita paksakan pikiran kita, paksakan keinginan kita, maka kita tidak akan pernah bertemu ujungnya. Ya, karena ketika dia diam, yang kita pikirkan bahwa dia tidak mau atas keinginan kita. Nggak nurut lah ya. Nggak nurut. Terus mau dibiarin aja anak nggak nurut? No, tidak boleh seperti itu. Kita tetap berinteraksi. Kalau kita biarkan, dia merasa dirinya diabaikan. Dia merasa dirinya dicuekkan. Apa yang terjadi? Efeknya nanti dia akan menjadi orang apatis. Setelah dia dewasa, tubuhnya menjadi seperti itu? Karena ketika dia mencoba membangkang, terserah kamu. Mau makan boleh, nggak boleh. Ntar lapar juga akan makan. Oh, no. Itu efek dari perlakuan kita ketika dia masih di usia golden age tadi itu? Yes. Nah, ini yang efeknya. Bagaimana kita berinteraksi dengan dirinya? Kita berinteraksi dengan dirinya. Kalau kita sudah berinteraksi dengan dirinya, anak itu akan mencoba untuk menggoda kita lagi. Dengan actionnya atau dengan proses dirinya. Ntar aja. Masa bodoh. Nggak mau Membuat kita perhatikan apa yang dia butuhkan, apa yang menjadi keinginan dia. Itu yang paling penting. Bukan lagi yang penting dia makan. Nah, kita menjadi emosi, kita akan menjadi nggak sabaran karena pikiran kita selalu mengatakan apa? Dia bandel, dia nggak nurut, dia maunya sendiri dan. Yang penting dia makan. Yang penting dia makan. Biar supaya tidak sakit. Kepentingan siapa itu berarti? Yes. Kepentingan siapa itu? Oke, kalau seandainya yang kita lakukan adalah sebaliknya, tidak membiarkan, tapi memaksa yang penting kalau tadi. Yang penting kalau makan, atau yang penting kalau tidur, yang penting kalau belajar, efeknya adalah di masa mendatang dia menjadi orang yang apatis. Tidak bisa apa-apa. Pilihannya berat juga ya. Ya. Itu sebabnya jadi orang tua perlu belajar gitu. Ya, karena insting seorang tua harusnya mengerti. Tetapi insting orang tua itu kalau sudah ditutupi oleh ketakutan, kekhawatiran, kalau nggak makan nanti bagaimana? Atau nanti anak ini kurang ajar? Atau nanti anak ini nantinya menjadi apa dia? Kalau melawan orang tua terus, itu bukan melawan. Tapi bagaimana anak itu ingin bernegosiasi? Oh iya, kamu saat ini belum mau makan kah? Ketika kita sudah mengatakan kamu belum mau makan kah? Dia akan berpikir, oke, kalau begitu pilihan kamu belum ada saat ini. Bundakah yang memilihkan atau kakak yang memilihkan? Interaksi itu banyak. Yang penting bagaimana dia mampu. Kalau gitu kalau gitu aku yang memilih. Oh iya, apa yang kamu milih? Yang milih yang nggak ada yang di meja makan. In case itu terjadi, turutin juga? No. Kita masuk berinteraksi. Oh iya, itu makanan yang paling kamu sukai kah?
Iya, aku suka dengan seperti itu. Misalnya kalau tadi tawarannya telur, aku nggak mau kalau telur, aku maunya ayam. Oke, dan itu tidak ada ayam saat ini. It Bukan means berarti kita katakan saat ini nggak ada yang ada telur. nggak begitu juga ya. Nah, bahasa yang bagaimana biar supaya dia memahami kamu menyukai ayam hari ini. Berarti kamu seleranya dengan ayam hari ini. Hari ini. Bukan kali ini, bisa ntar sore, Bukan. bisa ntar malam ya. Hari ini nih kamu sedang ini. Oke, kalau gitu kita belikan ayam dulu. Kalau begitu kita pergi dulu, kita masak dulu ayamnya. Lama enggak? Pasti dia akan bertanya, ya deh, waktunya sangat lama. Bagaimana kalau makannya pakai telur dulu? Yes, baru setelah itu ada dialog, baru kita mencoba untuk memberikan apa yang kita inginkan. Insya Allah kalau ini terjadi, oh si anak akan bahagia, anak itu akan senang, anak itu akan menurut dengan dia. Jadi kalau begitu bisa jadi yang kita tangkap, yang saya pahami adalah cobalah berinteraksi, membocahkan bocah, maksudnya anggap dia punya anak-anak, pilihan dan pilihan. kita hargai apa yang dia mau, meskipun nanti kita giring untuk tidak makan itu Pasti. juga. Tapi please deh ngobrol dulu, ajak dia, beri dia perhatian bahwa dia punya hak untuk bersuara dia dan punya memilih, rasa. dia punya rasa. Oke, kalau dia sudah memiliki itu, dia sudah bisa diterima rasa keinginannya, punya perasaan dia atau punya keinginan dia senang makan ayam pada saat itu dia mungkin ngelihat di temannya atau dia lagi nonton TV ada iklan, dia punya muncul rasa itu, kita terima. Terus ditambah lagi buat besok pagi nih sarapannya, yuk kita pilih sekarang mau apa. Jadi mama belanjanya nanti gampang, misalnya Oke, kayak kita gitu informasi. keren ya. Ini mah kalau gitu besok pagi aja bikin ayam ya. Tapi tiba-tiba besok berubah lagi. Itulah. Nah, inilah anak-anak proses ya. di mana anak proses membangkang. Boleh nggak kalau saya singgah ke SMS? Boleh. silakan. Pak Ustadz, anak saya 2 tahun. Kalau lagi marah dia akan melempar semua barang yang ada di dekatnya. Kalau dilarang, makin jadi. Padahal saya menegurnya sudah dengan baik, dengan pelan. Kenapa sih Ustadz, tolong dong. Oke. Efek dari sesuatu keinginan kita yang berlebihan. Nah, kita perhatikan nih. Efek dari sesuatu, akibat dari sesuatu yang keinginan kita berlebihan pada anak, ini efeknya. Mengapa dia mengambil melempar? Ya, di proses di buku saya dikit lagi belum selesai. Itu ada pada usia 3 bulan sampai dengan 6 bulan ada refleks di tangan seorang anak. Ya, kalau yang nonton TV bisa ngelihat tangan saya. Kalau tidak, telapak tangan yang mendengarkan di radio bisa dilihat di telapak tangan. Di telapak tangan itu disentuh anak umur 3 bulan, dia akan mengepal. Dia akan mengepal. Nah, itu refleksnya dia. Kalau ini dia tidak pernah dapatkan, maka dia tidak mampu lagi merasakan bahwa apa benda yang dia pegangnya. Dia tidak mampu lagi apa benda yang dipegangnya. Kenapa? Karena refleksnya dia tidak lagi berfungsi. Kita perhatikan. Nah, satu. Yang kedua, setiap anak pada usia kurang lebih 6 bulan mencapai, karena refleksnya sudah selesai sampai 6 bulan itu dia sudah tidak terlalu lagi. Ya, kalau kita pegang telapak tangannya, telapak kakinya, dia akan menarik. Ada tempat-tempat tertentu dia pegang, dia akan berasa. Itu adalah merupakan satu refleks. Nah, setelah 6 bulan sudah mulai berkurang. Ada rasa keinginannya. Keinginan apa? Memegang sesuatu benda. Nah, ini nanti akan kita masuk pembahasannya dengan egosentris. Pembahasannya egosentris. Karena ada pertanyaan, saya jelaskan bahwa keinginan dia memegang, perhatikan, keinginan umur 6 bulan, 7 bulan, ada sesuatu benda apa saja dipegang. Kita duduk mendekati, dia akan pegang kuping kita. Ya, kita mendekat, dia akan memegang karena tangannya ingin memegang sesuatu.
Alangkah baiknya ketika dia memegang sesuatu kita katakan. Ketika dia memegang tangan kita, tangan mama, tangan ayah. Oke. Ketika dia memegang mainan bola, kita katakan bola. Oh, antara saraf pegangan dia ke dalam refleks memori dia, dalam sel-sel otak dia, kemudian dalam pendengarannya dia mendengar bola, itu akan menjadi integrate. Maka dia mengenal itu yang namanya bola. Kalau dia sudah mengenal namanya bola, dia tahu bola ini untuk apa, bagaimana. Dia memegang gelas, dia taruhkan. Kemudian dia memegang setelah umur 1 tahun dan berikutnya, dia pegang, dikatakan, letakkan di meja. Oh, diletakkan. Ada instruksi yang dia dengar. Ada instruksi yang dia dengar, pada saat itu dia akan melakukannya. Oh, dia tidak akan mungkin melempar. Karena dia menunggu instruksi. Dia tahu, oh ini harus diletakkan di meja. Oh ini harus taruh di tempat ini. Oh ini harus taruh di tempat ini. Dia tahu. Karena apa? Ada information. Oh, apa yang terjadi anak saya umur 2 tahun, ya, setiap dia kesel dilempar-lempar. Kesel kenapa? Karena ada hambatan. Dia kesal karena ada perhatikan, karena ada hambatan. Ketika dia tolak, dia lempar. Apa yang terjadi? Ketika dia akan memegang gelas, pasti kita akan menolaknya. Jangan dipegang atau kita rebut, kita pindahkan. Di saat itu dia merasa diam, dia tidak tahu, dia ngerti. Perhatikan. Nah, makanya setelah dia umur 2 tahun, 3 tahun, bisa saja seterusnya dia akan lakukan ini. Atau disembunyikan. Pada usia 10 tahun atau 20 tahun, dia akan keluarkan. Maka ketika dia kesal, dia ngambil, dia lempar. Itu yang terjadi. Karena egosentrisnya terhambat. Itu yang terjadi. Bagaimana agar supaya ini? Berikan dia. Ketika anak usia 2 tahun tersebut, ketika dia memegang sesuatu, katakan benda yang dipegangnya. Bukan kita terangkan, kita jelaskan. Usahakan anak usia dia bawah 5 tahun, 4 tahun, di bawah 7 tahun. Jangan terlalu banyak menjelaskan. Jangan dipenuhkan dengan penjelasan, tapi diberikan informasi-informasi yang jelas. Bukan penjelasan, informasi-informasi yang jelas. Sehingga anak itu relax. Dia tahu apa yang dilakukan. Kamu sedang duduk, kamu sedang memegang. Setelah usia 4 tahun, 5 tahun. Umur di bawah 4 tahun, dia megang benda, sebutkan bendanya, selesai. Dia akan mengerti. Jadi, anak umur yang lempar-lempar, mulai dari sekarang, setiap kali dia megang benda, sebutkan. Kasih benda sebut, ada satu benda, katakanlah sendok, dia pegang sendok. Oke, Ma, sendok. Kalau dia sudah mengatakan, Ma, ini sendok, Ma, itu clear. Nanti ditingkatkan dengan dibantu dengan kata kerja. Kamu makan dengan sendok. Kamu makan dengan sendok. Kamu berjalan menuju depan. Ada kata kerja. Jadi ada bendanya dan ada kerja. Berikutnya, sehingga anak itu tahu, ngerti apa yang sedang dia lakukan. Terima kasih. Subhanallah. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya umum banget, tetapi banyak bunda yang masih juga tetap bingung. Bagaimana kalau yang diinginkan anak hanya main game semata? Apa yang harus kami lakukan? Ini dari Mbak Narti di Bekasi. Game, permainan, itu mengasihkan, menyenangkan. Apakah kita harus biarkan sehingga dia asik dengan dunia permainan tersebut? Tidak. Ataukah kita larang? Tidak. Kalau kita larang, dia tidak punya keasikan. Dia tidak pernah bisa bermain. Bagaimana dia tidak bisa bermain? Karena kita selalu melarangnya. Oleh karena itu,
perhatikan. Selalu saya katakan, perhatikan apa yang sedang dia lakukan. Loh, kan dia main game. Iya, perhatikan dulu main gamenya. Jangan perhatikan si gamenya, perhatikan si anaknya. Asikkah, senangkah, gembirakah? Rasa ini dimunculkan kehidupan anak itu. Sampaikan kepada anak itu, kamu asik banget mainnya. Kamu kok senang banget mainnya. Ya ma, seru nih ma. Selesai. Akhirnya dia tahu sedang melakukan. Oh, apa saja dia suruh memberikan informasi tentang permainan itu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa dia nggak bisa? Dia baru diajak ngomong dikit aja dia marah. Baru kita udah deket aja tuh dia udah bilang, udah jangan ganggu. Itu sudah efek ataupun akibat dari awal pertama dia mulai asik, di situ ada interaksi kita, insya Allah dia tidak akan terlalu lama bermain dengan gamenya. Kalau dari awal. Tapi bagaimana dengan sekarang yang sudah terlanjur? Ya, kalau sudah terlanjur jangan ditelanjurin basah. Tapi bagaimana dia itu tidak kita siram lagi? Dengan apa? Dengan marah-marah, dengan mengomel dengan si gamenya itu. Jangan gamenya dibuang. Kita perhatikan anak kita. Jangan perhatikan gamenya. Kalau kita perhatikan gamenya sama-sama dengan anak kita akhirnya. Si anak positif dengan game, kita negatif dengan game. Apa yang terjadi? Yang dipermasalahkan si game. Si anak nggak pernah tersentuh oleh kita. Yang kita sentuh, gamenya. Kita marah, gamenya. Kita ngomel, sama gamenya. Maka si anak kita nggak pernah nyentuh. Yuk kita sentuh anak kita. Bagaimana? Alihkan perhatian dia dengan game. Tanpa membahas si game. Tanpa membahas si anak itu. Jadi perhatian kita pada fokus dia itu lebih utama dibanding perhatian kita pada fokus yang ada di kepala kita. Ya. Kalau kita pikirkan bahwa anak ini nanti akan jadi begini, jadi begini, jadi begini, benar, dia akan jadi seperti itu. You are what you think, you are what you believe. Allah seperti prasangkamu gitu. Yes. Oke, kita memang harus belajar banyak. Tidak pernah akan berhenti belajar menjadi orang tua. Ini ada SMS yang cukup panjang, tapi bisa jadi juga diperlukan untuk kita pahami. Insya Allah. Saya ini ingin sekali bertanya tentang hak anak dan kewajiban kita sebagai orang dewasa. Karena kuliah dan jurusan saya concern sekali dengan isu anak. Saya selalu baca dan seharusnya diketahui banyak orang dewasa bahwa kita seharusnya tidak boleh membentak, tidak boleh berbicara secara keras kepada anak dan terutama menstigma anak. Yang paling sulit adalah menghindari stigma tadi, Ustaz. Padahal anak itu seharusnya bebas dari prasangka dan stigma. Karena mereka masih mencari dan ingin tahu. Selanjutnya, pertanyaan saya adalah, adakah batasan berbicara keras kepada anak usia kecil, dini? Karena kadang-kadang itu terjadi secara tiba-tiba dan menjadi wajar bagi kita. Padahal Ustadz bilang pasti tidak boleh. Juga mudah-mudahan penjelasan ini akan saya sampaikan kepada bunda, kakak-kakak, semuanya yang ada di sekitar kita. Karena mereka semua pasti merasakannya. Ustadz, tambahan, saya anak tunggal. Tapi saya dekat dengan anak-anak di lingkungan saya. Dan kadang mereka lebih terbuka kepada saya dibandingkan dengan orang tua mereka. Terima kasih. Oh, Masya Allah. Itu bagus. Ya, anak tunggal. Namanya Putri, usianya masih 19 tahun. Anak tunggal, tapi dia mampu berinteraksi. Subhanallah. Bagaimana orang tuanya terhadap Putri? Tentu saja ada interaksi yang baik, yang bisa memahami. Oke. Membentak. Pasti saya mengatakan tidak. Oh boleh, asal anak itu nggak dengar. Kita boleh membentak, tapi anak itu nggak mendeng. Nah, kalau dia dengar, maka selnya putus satu. Bentak dalam hati jadi ya. Bentak dalam hati. Itu boleh. Jadi membentak dalam hati. Oke. Nah, bukan berarti membentak tersebut dia akan merasakan sesuatu, tidak.
Jadi yang diperkenankan, suara kita itu sejajar. Bagaimana kalau anak itu marah, membentak dengan kita? Apakah kita harus lembut? Ya tidak. Kita harus sesuaikan dengan nadanya dia. Ketika kita sudah sesuai, dia mulai turun, ya kita ikut turun. Kita ikut turun. Ya, coba kita perhatikan bagaimana kita bisa melakukan hal yang seperti ini. Karena kadang-kadang suara kita itu tidak mau kalah dengan anak. Suara kita tidak mau kalah dengan anak. Kenapa? Karena anak membantah, kita harus melebihi dari dia, harus mengalahkan. Nih, kata mengalahkan anak itulah yang kadang membuat kita tersiksa. Bukan anak juga tersiksa. Bukan anak itu saja yang tersiksa. Kadang-kala kita juga tersiksa. Kenapa? Ketika kita mau marah, kita mau maki-maki dia, kita mau mengalahkan dia, kemudian dia diam, kemudian dia menarik diri, keinginan kita nggak sampai. Itu kalau pada yang masih usia dini. Bayangkan kalau itu terjadi pada anak kita yang sudah agak SMA. dewasa. Apa jadinya? Dan biasanya sejak dini dia diam, SMA-nya mulai dia mengadakan kontak. Saya pernah dengar, kadang-kadang anak melakukan yang disebut dalam tanda petik dosa, itu karena kesalahan kita, membuatnya melakukan itu. Apakah ini juga bisa masuk dalam kategori itu? Ya. Saya ceritakan di dalam buku itu ada seorang kakek. Seorang kakek, dia ingin menyuruh anaknya. Tapi karena si anak itu lagi asik bermain, dan akhirnya si kakek itu mengurungkan, dia tinggalkan. Kemudian dia lihat anak yang satu lagi, waktu dia mau panggil, karena anak itu lagi sedang mengerjakan sesuatu. Asik juga gitu. Lagi asik dengan sesuatu. Kemudian dia lihat ada anaknya diam. Ada satu anak-anak yang banyak, anaknya diam. Tapi si kakek mengatakan dalam hatinya, bisakah dia disuruh? Oh, dia merasakan tidak berani menyuruh. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh si kakek diamati oleh seorang anak kecil. Dia berkata kepada si kakeknya, "Kek, kenapa kok kakek tidak menyuruh pamanku tadi?" Kakek diam. Kan kalau misalnya dia disuruh, dia akan melakukannya, Kek. Kan masih ada beberapa. Kalau dia nggak mau, kan ada yang lainnya. Apa kata si kakek? Dia bilang, kalau saya, kakek menyuruh pamanmu, kemudian pamanmu menolak, dan kemudian pamanmu tidak mau melakukannya, maka si paman itu akan berdosa karena dia tidak mengikuti orang tuanya. Siapa yang membuat dia berdosa? Karena kakek menyuruh dia, maka dia menolak. Pernahkah kita juga bertimbang tentang hal tersebut ketika kita akan meminta anak melakukan sesuatu? Bahwa kalau nanti nggak mau, dia menolak, kemudian justru dia berdosa karena kita. Mendengar cerita kakek ini rasanya si kakek harus berpikir ya. Siapa yang mau? Dan si anak itu mengatakan, kalau saya bagaimana? Karena kamu mau, maka saya suruh kamu. Subhanallah. Nah, bagaimana kita? Loh, kalau begitu anak-anak banyak nggak mau. Bukan berarti kita seperti itu pula. Kita harus memahami bagaimana kondisinya, mengajarkan ya. anak. Ketika anak itu tidak mau, bukan kita harus marah. Nah, sholat ayo. Sholat berjamaah. Sholat di masjid. Ya, tunggu sebentar. Sebentarnya lama. Jadi kita jangan marah dulu. Kita berdoa pada Allah, kemudian kita ajak dia lagi. Sangat banyak agar supaya anak itu berkeinginan, supaya anak itu mau melakukannya, bukan dengan keinginan kita, tapi kita masukkan keinginan kepada anak itu. Yang dimunculkan, yang diminta anak itu mau melakukan, pasti dia akan melakukan dengan baik.
Jadi kita harus pandai mempersuasinya untuk melakukan yang sebetulnya kita inginkan menjadi keinginannya. Keinginan anak itu. Belajar terus. Oke, kita lanjut kembali kali ini dari Pak Hakim. Assalamualaikum Ustadz, anak saya berumur 1,5 bulan. Dia sangat takut kalau jalan, kecuali kalau dipegang tangannya, baru dia mau jalan. Bila tangan saya lepas, dia panik dan pucat, dan akhirnya dia duduk di tanah. Ada juga beberapa orang yang dia sangat takut kalau dia lihat, dan dia akan menangis sekencang-kencangnya. Saya bingung, mohon pencerahannya. Ya. Umurnya 1,5 tahun. Setengah tahun. Ada beberapa ketakutan atau kekhawatiran karena ada sesuatu perlakuan di mana anak itu belum mampu dan belum siap. Seperti misalnya ketika anak itu ingin berdiri pada usia 1 tahun atau 8 bulan, atau ingin merangkak. Pada waktu anak itu sedang merangkak, dia akan ditakutkan, hati-hati, jangan lewat situ. Itu jangan di situ kotor. Itu juga mempengaruhi pada anak tersebut. Atau mungkin juga anak tersebut tidak merangkak. Bisa saja karena keseimbangan sehingga ketakutannya harus dilalui. Jadi tahapan-tahapan dalam pertumbuhan tersebut harus dilalui. Ketika satu tahapan tidak dilalui, akan mengganggu tahapan yang lainnya. Itu proses pertumbuhan. Sayang Pak Hakim nggak bilang ya, dia belajar ngerangka atau enggak gitu ya. Iya. Karena sudah dibawa jalan di 1,5 tahun. Memang 1,5 tahun sudah bisa jalan, tapi mungkin saja karena waktu dia menjalan, waktu dia mau berdiri, kita menarik. Ketika itu belum siap dia. Kita seringnya mengangkat dengan menarik. Tidak ada tenaganya dia. Coba kita lihat tangannya dia. Kita hanya menjuruskan tangan dia. Iya. Juruskan tangannya. Apakah Begitu dia memegang kita, tidak, ya? kita pegang. Kemudian biarkan tenaga dia yang bergerak. Bukan kita yang menarik. Jadi bantuan itu tidak diperlukan untuk anak yang memang mau belajar jalan. Saat itu dia sudah punya keinginan. Iya. Bagaimana ketika itu kita tarik? Dia nggak tahu, dia belum siap. Apakah kita tahu dia siap apa belum? Tidak. Yang tahu adalah dirinya. Ketika dia sudah mulai mengangkat tangannya, dia bantu dia. Bantu menariknya. Ketika anak itu sudah mulai menggerakkan tenaganya, baru kita bantu untuk membantu tenaga itu. Menyatukan tenaganya sehingga dia mampu. Ya, jadi Pak Hakim jangan terlalu khawatir dengan apa yang barusan disampaikan Ustadz Abu Bakar. Mudah-mudahan semangat dan cara meladeninya mendukung ya. Oke, yang kedua tadi saya lupa. Ketika dia melihat seseorang orang lain yang dia takut, dia takut. Apa yang terjadi? Karena ada mungkin terjadi. Coba nanti Bapak akan perhatikan bahwa ketika dia melihat orang tersebut, dia kaget. Karena mungkin saja terjadi, ya, ketika dia sedang diam-diam, kita suka mengaget-ngagetan. Itu kan kita sedang tuh lucu. Anak kan lucu tuh kalau kita kaget tuh dia nangis atau dia bingung, ketawa. Kita lucu. Itu yang membentuk frame-nya dia sehingga ketika itu dia takut. Ya, sedangkan dia melihat takut, dia menangis, kita nggak lucu. Yang ngagetin bukan kita. Dengan sendirinya dia otomatis. Berarti perhatikan, anak di usia 2 tahun jangan dikaget-kagetkan. Karena dia hanya sedang berproses, menerima, menangkap. Dengan menerima dan menangkap, dia akan mengelola dengan baik. Dia hanya belum mampu, dia belum mampu mengelola, dia belum mampu mengoperasionalkan, dia hanya melihat, menerima sudah. Tapi kalau kita takutin, kita kaget-kagetkan, kita bikin dia lelucuan, maka dia akan tidak pernah tahu siapa yang datang, siapa yang memberikan kebaikan pada dirinya. Siapa yang memasukkan ke dalam hatinya kelembutan kata-kata, senyuman yang baik pada anak itu. Yang akan tertanam pada berikut-berikutnya, dia akan mencari orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang tidak baik. Baik, ini yang terakhir dari Bapak Hussein di Jakarta.
Saya punya anak laki-laki usia 3 tahun 3 bulan. Kalau dia minta sesuatu, kalau tidak dituruti, maka dia akan ngambek sambil nangis. Padahal kita sudah saya jelaskan kalau hal yang dia minta itu nggak baik. Dan saya juga sudah alihkan ke hal yang lain. Tapi dia terus dan terus menangis sampai yang dia inginkan didapat. Mohon saran dan solusinya dong. Apakah setiap keinginannya harus kita turuti? Iya, terima kasih Ustadz. Setiap keinginan kita harus turuti. Setiap keinginan anak kita harus turuti. Nah, kata menuruti itu harus kita sesuaikan dengan kemampuan anak, dengan usianya. Jadi dalam proses perkembangan di dalam buku saya itu ada 3 yang menjadi inti dan 4 menjadikan satu penunjang. Pertama, apapun yang terjadi pada anak itu harus sesuai dengan usianya. Yang kedua, harus sesuai dengan potensi, kemampuan pada anak tersebut agar. Yang ketiga, berikan kesempatan. Ada kesempatan dia mau melakukannya. Dia bisa, dia mampu, dia lakukan. Dan yang keempat adalah jangan membuat dia beban. Nah, kalau proses perkembangan ini terus berjalan dengan itu, insya Allah anak itu akan berjalan dengan sempurna. Berjalan sesuai dengan tahapannya, berjalan sesuai, dan dia tidak akan pernah memikul beban yang dia tidak mampu. Keinginan yang berlebihan, irasional. Kenapa? Karena anak tersebut dipaksakan untuk menjadi keinginan orang lain. Sadarkah kita sering melakukannya? Keinginan anak tersebut dipaksakan untuk mengikuti keinginan orang lain. Dia tidak pernah menjadi dirinya. Sehingga dia meminta sesuatu yang tidak ada di dalam pikirannya. Dan orang lain yang paling sering melakukan itu adalah orang yang terdekat. Ayah, ibu, nenek, kakak. Dan saya. Okay. Ini yang penting perhatikan. Jadi, ketika anak tersebut marah, di dalam buku saya, saatnya anak membangkang dan bertingkah laku kasar. Yang tadi dibacakan oleh Bunda Nining. Itu ada bagaimana kita menghadapinya. Ketika dia marah, dia meminta sesuatu, belum marah, belum emosi, belum memaksakan, baru minta. Ma, aku mau minta beli es krim. Kita nggak ingin membelikannya. Ma, jangan beli es krim. Beli es krim itu tuh nggak bagus. Kamu lagi nggak bagus. Nanti leher kamu macam-macam. Diberikan penjelasan. Kita nggak ingin. Tapi kita memberikan penjelasan apa yang terjadi pada anak. Tidak terima. Apakah dia berkeinginan untuk beli es krim? Tidak juga. Ya, oleh karena itu bagaimana? Kita nggak usah nyebutin es krim. Ketika, Ma, aku minta beli es krim dong, Ma. Kita nggak mau ngasih karena ada sesuatu yang tidak baik buat anak itu. Nggak perlu disebutin es krimnya. Langsung kita alihkan dengan benda yang dia sukai. Berikan sesuatu yang lainnya tanpa menyentuh, membahas, membicarakan es krim itu. Insya Allah dia berlari. Tetap kita konsisten dengan proses itu. Bukan. Budak begini, Ma, aku ini mau es krim bukan mau ini. Enakan ini daripada es krim. Membandingkan. Kecil saja. Banyak sekali. Oke, ini Ibu Liza Emilda, 33 tahun di Bekasi. Pak Ustadz, adik saya laki-laki saat ini kelas 2 SMA. Sekarang berhenti sekolah. Alasannya males. Habis mama kurang perhatian. Sementara mama bekerja. Mama meminta saya untuk menelpon dan menasehati adik saya itu supaya ngerti bagaimana sikap saya kepada mama dan adik saya. Yang benar itu, Ustadz kasih pencerahan dong. Jadi concern seorang kakak terhadap adiknya. Kita perhatikan ketika dia sudah SMA, dia membutuhkan kedekatan. Mungkin pada saat itu dia tidak bisa mendapatkan kedekatan. Katanya mamanya, papanya sibuk
bekerja, sebelum anak itu bangun dia sudah pergi, pulang anak itu sudah tidur pada masa usia-usia dini. Ya, kalau nelpon, ya, perintah, bertanya, melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak tahu, keinginannya nggak tahu. Ini yang kita perhatikan. Ketika anak itu pingin sesuatu, tapi kita begitu ketemu, atau Sabtu Minggu, itu yang sering terjadi pada kehidupan ibu-ibu yang bekerja, ayahnya bekerja. Ketika Sabtu Minggu, weekend, dihabiskan buat anaknya terus. Dia ajak anaknya ke sini, mainan sana, sampai dia melupakan semuanya, yang penting buat anak. Masih kecil tuh anaknya. Tapi anak itu bosan. Kelamaan. Anak itu juga pengen main yang lain, nggak pengen bersama terus. Yang kepengen bersama terus kita, karena kita 5 hari tidak bersama dengan anak itu. Setelah kita ada kesempatan, kita benar-benar kita duduk sini. Anak itu mana, kita duduk di sampingnya, makan kita suapin, kita lakukan segala sesuatu. Sehingga anak itu seperti boneka. Tidak mendapatkan dari ibunya. Maksudnya ibu ingin memberikan, tapi si anak gak bisa mengambil dari ibunya. Seringnya memberikan, tapi si anak gak bisa mengambilnya. Nanti kalau sudah besar SMA ini, dikatakan kurang perhatian. Karena dia ingin merebut si ibu. Tapi ibu bilang, enggak. Nggak mau ngasih. Dengan cara apa? Kamu sekolah dong. Kalau kamu nggak sekolah nanti bagaimana? Kamu maunya apa? Kamu mau beli motor? Saya beli, ibu beliin. Mama belikan. Mau apa kamu? Mau beli baju? Mau beli apa? Dikasih. Dia mau, diterima itu semua. Besokannya dia nggak sekolah lagi. Yang paling terbaik adalah bagaimana ketika kita bersama dengan anak kita, kita tidak membahas tentang dirinya. Bagaimana ketika kita bersama dengan anak kita, kita tidak mempermasalahkan sesuatu pada dirinya. Tapi kita membahas sesuatu yang menyenangkan dirinya. Tentang sesuatu yang netral, yang menyenangkan. Anak itu kan bahagia. Beban, jenuh akan tersingkir ketika kita bisa tertawa bersama, kita bisa bermain bersama, berlomba lari bersama, melakukan aktivitas bersama tanpa mempermasalahkan dirinya. Insya Allah. Subhanallah. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan, yang kita peroleh dari buku Saatnya Anak Membangkang dan Bertingkah Laku Kasar. Buku ini tidak sepadan sebetulnya harganya dengan apa yang ada di dalamnya. Justru karena tidak sepadan itulah sebaiknya kita ambil. Bayangkan, Anda tahu hanya Rp25.000 kita belajar banyak dari buku ini. Sekali lagi silahkan ke 0815 1911 9996 kepada Dedi. Satu pun buku yang dipesan tetap akan dikirim, ya. Dan rangkuman terkait dengan anak yang membangkang akan kita simak sepenuhnya dari Ustadz. Silakan. Ya, dalam proses perkembangan, anak harus melalui yang namanya membangkang. Ada beberapa aspek, di antaranya yang akan kita bahas saat ini adalah membangkang. Membangkang itu merupakan proses penolakan sesaat, sebentar. Tapi begitu kita mampu berinteraksi, dia akan mengikuti dengan kita. Pembangkangan ini akan terjadi terus. Ada tahapan-tahapan. Kali ini kita sedang membahas tentang membangkang dengan pasif, diam, lari, meninggalkan. Nanti akan kita melakukan lagi meningkatnya anak tersebut pada usianya tertentu. Dia akan meningkat dengan pembangkangan yang namanya pembangkangan sikap. Di buku tersebut ada, insya Allah lengkap proses pembangkangan. Bagaimana ketika anak itu kasar, ada penanganannya. Kita perhatikan, yang menjadi perhatian kita adalah apa yang sedang anak lakukan. Ketika anak itu sedang melakukan, kita harus mengerti. Kita yang mengerti tentang apa yang sedang dilakukan, bukan anak itu harus mengerti kita, bukan. Tapi bagaimana kita mengerti tentang anak tersebut. Kalau kita mengerti tentang apa yang sedang dilakukan anak, pada saat itu kita mampu berinteraksi.
putusnya hubungan kita dengan anak karena kita tidak mau mengerti apa yang sedang anak lakukan. Dan anak tidak mau mengerti apa yang kita inginkan. Apa yang terjadi? Bertolak belakang. Kalau sudah bertolak belakang, capek, kesal, marah. Itu yang terjadi. Ini bukan dunia pendidikan. Akibatnya, kita akan tersiksa selama anak itu bersama kita. Hanya hidayat Allah yang bisa merubah semuanya. Tapi sunat Allah, perlakuan, tindakan, perbuatan pada anak tersebutlah yang akan mampu merubahnya. Subhanallah. Terima kasih. Subhanaka wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang tadi saya janjikan, buku ini bisa jadi pegangan. Apalagi yang ditulis oleh Dorothy Lau itu begitu luar biasa. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, dia akan belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, dia akan belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, dia akan belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, dia akan belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan perlakuan baik, ia akan belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, dia akan belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia akan belajar menyukai dirinya. Jika anak dididik dengan penerimaan dan persahabatan, ia akan belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Ikhwan akhwat, itulah yang harus kita lakukan untuk produk rahim kita, anak yang menjadi harapan kita, yang mudah-mudahan membuatnya menjadi hamba Allah sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى والمرتضى وابنه